Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat hubungan strategis Indonesia-Tiongkok. Prabowo dan Xi Jinping juga membahas proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Pertama, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di The Great Hall of the People Beijing, di mana pertemuan ini digelar usai keduanya menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat hubungan strategis Indonesia-Tiongkok. Komitmen ini diharapkan akan mendorong peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan teknologi seiring dengan dinamika global yang kian kompetitif. Serta sepakat untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerjasama internasional di tengah tantangan geopolitik global. Prabowo dan Xi Jinping juga membahas proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang direncanakan akan dibangun di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Proyek ini menjadi salah satu simbol kerjasama infrastruktur strategis antara kedua negara. Proyek ini ataupun proyek tanggul laut ini diperkirakan akan melibatkan teknologi dan investasi dari Tiongkok. Pemirsa, Kementerian Keuangan tengah mengkaji perubahan mekanisme pembagian pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kajian tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan penerimaan pajak antar daerah. Kementerian Keuangan tengah mengkaji perubahan mekanisme pembagian pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Jika selama ini hasil pajak dibagikan berdasarkan lokasi pemungut, ke depan pembagiannya berpotensi menyesuaikan dengan domisili karyawan. Menurut Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, kajian tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan penerimaan pajak antar daerah. Anggito menilai mekanisme lama dianggap belum mencerminkan keadilan karena daerah asal karyawan tidak mendapat porsi langsung dari kontribusi pajak warganya. Sementara itu untuk PPh, badan mekanisme pembagian tetap mengikuti lokasi pemungut tanpa memperhitungkan domisili perusahaan atau karyawan. Untuk PPh karyawan atau PPh 21 yang dipotong dan dibagi hasilkan ke daerah, selama ini memang berdasarkan diri kepada pemotong. Nah, kami sekarang saat ini sedang melakukan exercise untuk melakukan bagi hasil berdasarkan domisili dari karyawan bersangkutan. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi lebih adil. Saat ini dana bagi hasil PPh 21 dialokasikan sebesar 20% untuk pemerintah daerah dan 80% untuk pemerintah pusat. Dari porsi daerah, 8% disalurkan ke provinsi dan 12% ke kabupaten kota. Dana bagi hasil kabupaten kota dibagi lagi, yakni 8,4% untuk kabupaten kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% dibagikan merata ke seluruh kabupaten kota dalam provinsi terkait. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data, pengawasan, intelijen bisa konsisten.
Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Agusman, mendorong lembaga jasa keuangan memberikan relaksasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak kerusuhan dalam beberapa waktu terakhir. OJK juga akan melakukan deregulasi untuk mempermudah UMKM mengakses pembiayaan. Langkah tersebut mencakup pemberian kredit kepada calon debitur yang masih memiliki catatan pembiayaan lancar non-material selama dinilai masih mampu membayar angsuran dan sesuai dengan appetite resiko lembaga keuangan. Agusman memastikan OJK juga akan terus memantau situasi terkini sekaligus memastikan layanan keuangan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Bagi debitur yang terkena dampak secara material dari situasi terkini dan berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran pinjamannya, industri PVML yang terkait didorong untuk dapat memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, antara lain dengan melakukan restrukturisasi, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan pelindungan terhadap nasabah. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR akan segera membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Dasko menyebut RUU perampasan aset akan dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP atau KUHAP ini rampung, di mana menurut politikus Gerindra ini pembahasan harus lebih dahulu KUHAP agar tidak tumpang tindih. Adapun saat ini pembahasan RUU KUHAP masih dalam tahap partisipasi publik dan akan segera dituntaskan. Dasko memastikan proses pembahasan RKUHAP atau RKHU. Ya, pemirsa, RKUHAP ini segera diselesaikan untuk membuka pembahasan RUU perampasan aset. Ya, tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHAP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan undang-undang KUHAP-nya masih terus menerima partisipasi publik, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak. Nah, pemirsa, kami hadirkan informasi seputar IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, pemirsa, 4 September 2025, di mana IHSG terpantau melemah tipis 0,2% atau melemah 16 poin ke 7.869, sebab menyentuh level tertingginya di 7.899,7, level terendahnya di 7.855,7. 297 saham menguat, 361 saham melemah, dan juga 145 saham stagnan. Dan kita lihat, pemirsa, saham-saham yang menjadi top gainers pada sesi perdagangan pertama. Di sini ada MDKA dengan penguatan 3,1%, disusul saham Bumi dengan penguatan 1,7%, ADRO menguat 2,02% dan Raja menguat 4,07%. Dari top losers, pemirsa, ada Antam yang melemah 2,01%, kemudian Indi melemah 5,42%. BRMS melemah 3,85% dan PSAB melemah 3,28%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, penguatan dipimpin konsumsi primer dengan kenaikan 1,74%, teknologi 0,14%, barang baku melemah 0,7% dan kesehatan melemah 0,58%.